حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجل. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع العظيم والحمد لله الذي جمعنا في نوره سبحان الله العظيم. الحمد لله الذي جمعنا في نور نبيه العظيم سيدنا محمد صلى الله وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي dipahamkan kehadirat Allah yang dengan memujinya berangkatlah hamba-hamba menuju cahaya keterpujian, yang dengan berdoa dan hadir di majlis doa berangkatlah hamba-hamba pada kedudukan dan kedekatan pada yang maha memuliakan para berdoa. Allah memuliakan hamba yang berzikir, memuliakan hamba yang berdoa, dan doa adalah zikir. Demikian dijelaskan oleh para hujjatul Islam dan para imam bahawa doa memohon kepada Allah adalah bagian dari zikir. Maka perkumpulan zikir dimuliakan Allah, dan yang duduk bersama orang-orang yang berzikir dan yang hadir di majlis zikir dan yang ikut hadir di majlis zikir walau tanpa niat untuk hadir di majlis zikir pun masih dimuliakan oleh yang maha memuliakan yang berzikir, Allah. Sang maha pemilik kerajaan alam semesta ini, tunggal mengatur dengan kehendaknya dan tiada kehendak melebihi kehendaknya. Jika Allah menghendaki maka seluruh kehendak terjadi. Jika Allah SWT menolak maka tidak satu pun kehendak bisa berbuat. Tidak satu nafas pun bisa bernafas. Tidak satu butir sel pun akan tahan kecuali dengan kehendak. Seorang hamba diberi tangan, kalau Allah tidak izinkan tangannya berfungsi, seluruh sel tangannya tidak mau berfungsi kalau dia memberi tangan. Seorang hamba punya lidah, punya berbicara, punya bibir, kalau Allah beri sakit dia bisa bicara. Kalau lidah dan bibirnya ada, dia tetap bisu dan tidak bisa bicara. Kalau Allah kehendaki kulit bisa berbicara. Di hari bibir bungkam tidak berani bicara, di saat itu kulit dan tulang kita berbicara. Di saat itu orang berkata kepada kulitnya dan tubuhnya, lima syahidtum alaina, wahai tubuhku, kenapa kalian berbicara hingga menjatuhkan aku, menyaksikan dosa-dosaku? Mereka menjawab, Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Kami bicara karena diberi kemampuan bicara oleh yang maha mampu memberi kemampuan bicara. Bila api dicipta panas, Allah maha mampu membuatnya sejuk. Allah membuat banjir menghancur leburkan. Allah bisa membuat banjir besar mengenal depan masjid dan tidak menyentuh masjid. Allah berbuat dengan ketentuan dan kemampuan, dan tidak ada keinginan yang bisa melebihi keinginannya. Setelah kita memahami seluruh kejadian tidak akan pernah bisa terjadi kecuali dengan kehendak, keinginan dan ketentuannya. Beruntuklah yang mendekat Sang Maha menentukan.
maka setiap gerak-gerik di alam semesta ini kuasai Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu dalam basar, dalam sekejap alam semesta bisa berubah dari kesulitan pada kita, dalam sekejap bisa berubah jadi kemudahan, dari kemudahan yang sangat luas bisa berubah sekejap menjadi kesulitan yang abadi. Hadirin, jika seorang raja dengan segala kekuasaannya diriwayatkan dalam riwayat yang 3, baru sedang berpesta merayakan kekuasaan yang semakin luas dan kuat, tentaranya yang semakin banyak, harta yang semakin berlimpah, semua yang dia inginkan mampu dia perbuat. Ia merayakannya dengan pesta dan tidak satupun yang bisa menyentuh dan mengganggunya. Dalam riwayat itu, datanglah ke istana raja besar itu seorang yang mengetuk pintu. Dibuka oleh pasukan dari gerbang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari gerbang kedua menjaga masuk ke gerbang pertama untuk pintu. Mohonlah ketemu raja. Dikatakan raja di pesta, kamu mundur dengan rakyat datang dan menjual apa memuji. Maka ia berkata, aku utusan. Maka ia ketuk pintu yang kedua, diusir lagi oleh penjaganya. Ketuk pintu yang ketiga, ketukannya mengguncang seluruh istana dan merobohkan singgasana raja. Ia berkata, aku malaikat sakratul maut datang untuk menjemput ruh sang raja. Maka raja pun sangat ketakutan karena tangan yang satu itu tidak ada satupun yang bisa menolong. Dia datang mengetuk pintu guncang seluruh istana. Dan dia sudah berada di hadapan raja. Raja berkata, aku baru mengangkat minumanku untuk merayakan pesta kemenangan. Izinkan aku meneguk segelas minuman ini lalu cabut nyawamu. Maka malaikat sakratul maut berkata, engkau harus wafat ditentukan sebelum kau meneguk airmu. Hadirin, maka ia menjatuh karena baru kawal masuk dalam perut bumi, kuburkan pintunya, dan di sana dia sudah bersama asakirul mauta. Tahukah asakirul mauta? Asakirul mauta itu artinya tentara kematian. Mereka yang menjemput ruh, memisahkannya dengan jasad, menghantarkannya ke alam barzakh dalam keluhuran atau yang terhina. Jika kau sudah berada dalam genggaman tentara kematian ruh, di saat itu beruntung para pecinta Sayyidina Muhammad. Kita sudah lepas dari semua yang kita miliki dan semua keluarga dan teman, tinggal sendiri dibawa oleh pasukan kematian ruh kita. Di saat itu apa yang bisa dibanggakan? Dosa yang cukup siap untuk dipertanyakan. Dalam keadaan sendiri dan asyik, di alam yang asyik, dalam nasib yang membingungkan. Di saat itu tidak ada yang lebih gembira dari mereka yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena nama itu dikenal di alam kubur. Para tentara kematian kenal nama Muhammad Rasulullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua ahli kaum ya'lam anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mu'asi min al-insi wal jin. Semua alam semesta mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali manusia dari jin dan manusia. Di hadirat yang dimuliakan Allah, siapa di alam semesta yang kenal kita? Belum tentu. Barangkali dikenal dosa. Riwayat yang sahih di dalam Sahih Muslim bahwa jika seorang hamba
cintai Allah Subhanahu wa taala. Allah bicara pada Jibril alaihi salatu wassalam, ya Jibril ini hubbu fulan. Wahai Jibril, aku cinta pada hamba fulan. Maka Jibril mengumumkan di angkasa raya, ya ahlas sama, inna Allah hubba fulan fahibu. Wahai penduduk angkasa raya, Allah mencintai fulan, cintailah dia. Seluruh angkasa raya kenal nama itu orang yang mencintai Allah. Jika Allah murka pada seorang hamba, Allah berkata kepada Jibril, Jibril ini, aku ini, wahai Jibril, aku murka padanya. Maka Jibril alaihissalam turun ke langit dan berseru, ya ahlas sama, inna Allah qad daraba fulan fa'buduhu. Wahai penduduk angkasa raya, Allah sudah murka pada hamba yang namanya bulan, murka padanya. Hasilnya keadaan itu tidak didengar oleh manusia di alam dunia. Tapi kalau orang-orang yang dicintai Allah dikenal bahkan sampai ke langit, bagaimana pimpinannya Sayyidina Muhammad dikenal dalam barzakh dan masyhur nama Sayyidina Muhammad SAW. Jika kau sudah berada di dalam genggaman tentara-tentara kematian, ruhmu dibawa di saat kubur, dihadapkan pada Nabi SAW. Riwayat Sahih Bukhari, Rasul bersabda, kalian akan mendapat cobaan kubur. Di bawah hadapanku dan ditanya, ma'ilmuka bihadza rajul, apa pengetahuanmu tentang orang ini? Orang yang beriman akan berkata, innahu Muhammadur Rasulullah, dia Muhammad utusan Allah. Ja'ana bil bayyinati wal huda, ia datang dengan penjelasan dan hidayah, petunjuk dari Allah. Wa Muhammad, wa Muhammad, wa Muhammad, dia Muhammad, dia Muhammad, dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat tentara kemudian itu berkata, min salihan qad arafnaka innaka mu'min. Tidur tenanglah, kami sudah tahu kamu orang yang beriman. Istirahat, selesai sudah segala cobaan di dunia dan di alam kubur. Hadirin mereka yang tidak mengenal Nabi, mereka ditanya siapa orang ini, dia tidak berkata apa-apa kecuali la adri, aku tidak tahu. Maka malaikat pun menghantamnya dengan palu godam yang sangat besar. Maruh besar itu dihantam hingga yang menjerit dan jeritannya didengar oleh seluruh langit dan bumi kecuali jin dan manusia. Hadirin beruntung para pecinta Sayyidina Muhammad, karena memang Allah munculkan cintanya Allah lewat Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad SAW, katakan jika kalian mencintai Allah, ikuti aku yaitu Nabi Muhammad SAW, kalian akan dicintai Allah. Hadirin hadirat, apakah salah kalau kita buat tasyakuran dan maulid Nabi Muhammad SAW? Makin hari orang makin lupa dari Nabi-Nya. Umat akhirnya kacau balau. Kenapa? Muncul yang aku Nabi, yang aku Tuhan, yang aku Jibril. Justru yang menepis begitu caranya dengan mengenalkan siapa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam riwayat yang kita baca tadi itu penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala pada para sahabat, teguran ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil-jahri kajahri wa la tajharu bil qawli kajahri ba'dukum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sesekali mengeraskan suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bisa menghapus amal pahala kalian tanpa kalian sadari kalau berani berteriak atau membentak Rasulullah SAW. Sejak itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bicara pada Rasul, bisik Rasul berkata, "Pak Sultan Abu Bakar Rasulullah, keraskan suaramu belum dengar. Selama lagi Abu Bakar Pak Sultan menyilam asma, Pak Abu Bakar belum dengar, keraskan suaramu." Dari takutnya terhadap firman Allah itu. Allah bukan mengancam dengan dosa besar, tapi Allah mengancam dengan menghapus seluruh amal pahala. Itu bukan untuk kita yang banyak dosa. Muhajirin dan Ansar, Khulafaur Rasyidin, para sahabat besar Ahlul Badar diancam berani keraskan suara di hadapan Sayyidina Muhammad, hapus seluruh amal pahala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, belum pernah Allah perintahkan seorang hamba memuliakan manusia sampai melebihi raja-raja kecuali perintah Allah untuk memuliakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat suara oleh hadirin hadirat. Ini hadis riwayat ini adalah Sayyidina Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Rasulullah bilang, Thabit bin Qais mana? Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu perhatikan kalau sholat kegiatan jemaah di majlis tidak ada, di mana tidak ada, bertamu ke Rasul juga mana kita bincang biasanya ada. Lalu seorang berkata, "Ya Rasulullah, aku yang tanyakan di mana dia nanti, kabarnya di mana?" Jadi kita mau di rumahnya, karena bisa merasa menunggu dari bincang dengan air mata lagi. Kamu apa? Kabarmu gimana? Buruk. Kenapa buruk? Aku ini termasuk golongan orang-orang yang celaka, masuk neraka karena aku mengeraskan suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun pada konteks ketakutan. Dalam salah satu penjelasan dijelaskan bahwa Thabit bin Qais ini pendengarannya kurang. Jadi kalau bicara pasti keras. Orang kan kalau pendengarannya kurang, bicaranya keras terus. Begitu ayat itu ketakutan. Berarti aku yang merasing suara di depan Rasulullah SAW. Maka dia langsung masuk ke rumahnya, tidak keluar rumah, nunduk saja. Itu ayat untuk aku. Yang dikatakan jangan angkat suara dan kepada Rasulullah, hapus amal pahala kalian jika berani angkat suara. Itu ayat itu untukku yang berani meraskan suara. Karena memang dia lemah. Jadi kalau ngomong keras, ya ada kalau Rasul juga keras. Ya pada itu aku ayat. Maka kabar balik lagi kepada para Rasul. Sehingga Rasulullah kabarnya ini dia ketakutan dia neraka. Karena amal pahalanya dihapus. Nah dia meraskan suara yang pertama. Rasul berkata, kembali ke sana dengan isyarat al-imah, dengan kabar gembira yang agung, sampaikan bahwa dia itu bukan penduduk neraka tapi penduduk surga. Apa? Karena sangat ingin menghormati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syafa'atul Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Rasul sallallahu alaihi wasallam memang sangat kasih sayang kepada siapapun. Orang-orang ajar Rasul sallallahu alaihi wasallam makin kurang ajar, makin lembut hidup Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang fuqara yang sudah sepuh bersama Rasul bagi-bagi ghanimah sudah diumumkan pagi. Rasul membagi-bagi ghanimah. Apa ghanimah? Harta dibagi-bagikan kepada orang-orang fuqara, penantri, orang susah, orang miskin dengan ini bapak sudah sepuh bilang sekarangnya kita sore-sorean aja lah. Wahai ayah nanti telat. Enggak, kami tak kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa kemana-mana hak kita. Datang sore itu sudah mulai. Enggak ada lagi orang bagiannya selesai. Bukan Pak, selesai bagiannya. Panggil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kami berkata, ayah tidak salah. Saya suruh manggil Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk urusan bagian harta. Saya manggil Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rumahnya saya yakin.
Maka bapaknya sudah sepuh berkata, wahai anakku, innahu laisa bijabbar. Wahai anakku, dia itu bukan orang yang pengis, dia itu orang yang lemah lembut. Sayyidina Muhammad SAW. Maka dia mengucap salam-salam kepada Rasulullah. Ayahku datang menjumpa Rasulullah dengan isyaratnya, selamat datang, sudah betul-betul kau. Kalau kau tidak datang, aku yang antarkan ke tempat. Rasul tahu berapa jumlah orang, berapa yang tidak datang. Oh, yang ini belum datang, disibuk bagiannya. Kalau kau tidak datang, nanti aku yang antarin. Itulah hidayahnya Sayyidina Muhammad SAW. Jika diriwayatkan datang kepada Rasulullah SAW seorang wanita budak sudah sepuh, gemetar ketika dia di hadapan Rasulullah SAW dengan kewibawaan Nabi SAW. Rasulullah dapat dan sejarah dari gemetarnya di hadapan Sayyidina Muhammad SAW. Maka Rasulullah berkata, jangan risau, jangan gemetar, jangan ketakutan. Aku ini seperti kau biasa aja. Kau datang ke sini, kau panggil aku kemana juga aku datang. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW akhirnya berkata kepada budak seperti itu, dibawa oleh anak-anak kecil, tangannya ditarik, diajak main ke sana, ikut ditarik ke sini, ikut Nabi SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan mulia kali ini kita mengingat juga di dalam 12 Rabiul Awal kejadian hijrah Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW diriwayatkan di dalam Sirah Al-Hisham dan lainnya, beliau keluar malam Senin di awal bulan Rabiul Awal, lalu sampai ke Madinatul Munawwarah Senin 12 Rabiul Awal. Maka kita bisa ambil kesimpulan perjalanan beliau dari Makkah Al-Mukarramah sampai ke Madinatul Munawwarah 1 minggu. Kok bisa selama itu? Kita lihat. Jika izin hijrah telah muncul dengan mimpi salah seorang wanita sahabiyah, maka salah seorang wanita sahabat mimpi, wahai Rasulullah SAW, aku mimpi para sahabat ini hijrah dari Makkah ke tempat yang hijau. Maka Rasul berkata, itu izin untuk hijrah itu adalah kota Yathrib, yaitu Madinatul Munawwarah. Silakan. Saat itu Rasulullah SAW mengatakan, sangat mampu menghantam musuh-musuhnya dengan doa. Kalau dengan pasukan, Rasul mengikutinya cuma para budak yang dibantai saat itu. Tapi kekuatan doa Rasul SAW, jika beliau berdoa, minta dunia dipendam oleh air, dipendam oleh air oleh Allah SWT. Allah SWT menjadikan seluruh kehidupan alam semesta ini berpadu pada usia Sayyidina Muhammad. Rasulullah SWT berfirman, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah SWT berfirman, demi usiamu wahai Muhammad SAW. Kelanjutannya adalah cerita Nabi Lut, bala dan musibah yang turun di masa Nabi Lut. Urusannya apa dengan demi usiamu wahai Muhammad? Padahal Nabi Lut yang jauh sebelum Nabi Muhammad SAW, ribuan tahun sebelumnya, bala musibah turun untuk mengikut Nabi Lut. Ja'alna alaiha safilaha wa amtarna alaihim من نار من سجين أو كما قال سبحانه وتعالى وأمطرنا عليهم حجارة منه وأمطرنا عليهم حجارة من سجين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami jadikan bawahnya menjadi atas, atasnya menjadi bawah. Turun mereka diberi di dalam tafsir, diangkat wilayah Nabi Lut itu, Nabi Lutnya sudah diselamatkan oleh Allah, sudah pergi sama pengikutnya yang beriman, tinggal mereka mengikut Nabi Lut yang tidak mau beriman, mereka yang umat Nabi Lut itu homoseks dan kaum wanita yang juga bergaul dengan kaum wanita, pria dengan pria, wanita dengan wanita. Tidak mau ikut dengan taubat diperintah oleh Nabi, tidak mau ikut.
tidak mau tobat. Nabi Lut berkata, kalau tidak tobat tidak datang bala, mereka tetap juga tidak mau tobat. Maka diperintahkan oleh Allah Nabi Lut pergi. Nabi Lut pergi untuk menemui Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka Allah jadikan Allah jadikan tanahnya, bawahnya menjadi atas, atasnya menjadi bawah. Jadi malaikat Jibril turun ke bumi mengangkat wilayah itu dibalik, diangkat ke langit, dilempar ke bawah. Jadi bawah dari atas, atas dari bawah. Malaikat Jibril alaihissalam itu wujudnya di dalam salah satu riwayat, wujud aslinya jika bumi masuk ke rambutnya malaikat Jibril tidak terlihat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini cuma satu wilayah, nanti wilayah itu segitu aja diangkat ke langit, dilempar lagi balik. Jadi atas dari bawah, bawah dari atas. Dan dihujani oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hijarah yang sijil, dengan batu-batu dari sijil. Dalam tafsir dijelaskan batu-batu yang dipanaskan, yaitu tanah yang dipanaskan dari perut bumi. Dari perut bumi dikeluarkan, dimuntahkan ke atas, lalu dihujankan ke atasnya. Di lahar itu terangkat ke atas seperti tsunami, dihujankan hujan lahar oleh Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sekarang sisanya laut mati disebut Bahrul Mayyit atau disebut Dead Sea, laut mati. Wilayah urusannya apa? Kalau Allah SWT lagi bicara tentang Nabi Lut, diawali dengan ayat la'amruka, demi usiamu wahai Muhammad. Kejadian di permukaan bumi ini Allah ikat pada usia Sayyidina Muhammad SAW. Zaman Nabi Lut, zaman ini, zaman itu, semua zaman Allah ikat dengan usia Nabi Muhammad SAW. Allah berkata la'amruka, demi usiamu. Dari mana jawaban ini? Berapa tahun yang silam guru mulia kita Muslim Al Bilal Umar bin Muhammad bin Zaid bin Hafid bicara tentang ayat ini di masjid ini. Ya, di sini masih ada kalimat ayat Muhammad kata dulu. Ya, tentang ayat ini beliau berkata dari kalimat la'amruka, demi usiamu wahai Muhammad SAW, alam semesta ini Allah ikat seluruh kejadiannya dengan 63 tahun usia Sayyidina Muhammad SAW. Kenapa? Karena rahmatnya Allah SWT ini ikat dengan Nabi Muhammad SAW, melaksanakan illa rahmatan lil alamin. Dia putuskan kecuali rahmah bagi sekalian alam semesta. Alam semesta tidak terjadi kalau tidak rahmat. Rahmatnya Allah bangkitkan terikat dalam 63 tahun. Jadi zaman Nabi Lut, Allah bicara tentang Nabi Lut, tapi dengan firman Allah la'amruka, demi usiamu wahai Muhammad. Urusannya apa Nabi Lut ribuan tahun yang lalu? Kenapa dengan usiamu wahai Muhammad? Jadian Nabi Lut, jadian Nabi lain dengan usia Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu salahkah kita memperingati kelahiran usia Sayyidina Muhammad? Sayyidina Muhammad dan teruskan jadian hijrah Rasulullah SAW pada malam Senin awal Rabiul Awal. Masuknya Rasulullah SAW ke Madinah Senin 12 Rabiul Awal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jika mimpi sudah datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di antara sahabat mimpi Rasulullah, kami mimpi sahabat hijrah ke tempat hijrah Rasulullah hijrah Rasulullah keadaan sulit, sangat mampu menghantar musuh-musuhnya dengan doa, namun beliau tidak mampu. Akhirnya beliau memerintahkan sahabat hijrah terus kelompok demi kelompok. Rasul masih nahan. Kenapa nahan? Nahan diri karena masih amanat belum beres. Ya. Indahnya Nabi kita Muhammad SAW. Ini musuh-musuhnya kufar Quraisy, walaupun musuhi Nabi SAW, tapi tahu Nabi Muhammad itu SAW paling menjaga amanat, tidak berkhianat. Jadi mereka musuhi Nabi, tapi nitip barang-barang penting sama Nabi SAW. Dulu kan tidak terbang, nitip barang penting di mana? Dari orang yang amanat. Siapa? Sayyidina ini orang kalau bicara hidayah, ya. Kalau bicara hidayah yang masuk Islam mesti.
Kalau Allah kamu kasih hidayah, dia tahu nih orang nggak ada bohongnya, nggak ada khianatnya, titip barang paling berharga, paling aman sama dia, nggak mau beriman padanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita mau bicara hidayah. Ya, jadi kalau zaman sekarang orang mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dua hal. Kenapa? Beriman, lemahnya iman. Sebab kedua, nggak ada hidayah. Kalau ada hidayah, dia cuma berdoa yang bisa kita berbuat dan ajak pelan-pelan. Kalau mau berubah, keluar hidayah. Kalau enggak, dia akan berubah. Hadirin hadirat, Abu Lahab itu pamannya Nabi. Lihat Rasulullah duduk sama Rasulullah SAW, lahirnya Rasulullah SAW menyaksikan, lihat ajarannya Rasulullah SAW, tidak beriman, tetap kufur. Ini jumpa dengan Rasulullah SAW langsung. Apalagi zaman sekarang 14 sahabat masih ada orang akui Nabi dan akui Nabi lain, sungguh sangat belajar. Perlu diluruskan, bukan biarkan, diluruskan kelemahan iman. Nggak tahu Nabi siapa. Kalau dia tahu ajaran Sayyidina Muhammad SAW masih mengaku Nabi lain, masih mengaku Nabi lain Tuhan Muhammad SAW, berapa kali dia bakal akui satu Nabiku Sayyidina Muhammad SAW. Karena tahu Nabi Muhammad SAW siapa. Kalau nggak tahu, ya bedanya apa Nabi SAW dengan orang sama menurut dia yang tidak tahu. Dan hadirin hadirat sebagai Siddiq sudah mau berangkat, Rasulullah mau berangkat duluan. Tahan. Kenapa mau berangkat duluan? Karena Sayyidina Siddiq ini orang yang kaya raya. Marah Quraisy karena Sayyidina Siddiq ikuti Nabi SAW. Kalau Sayyidina Siddiq pergi, Nabi bilang mana? Mau Sayyidina Bakar itu? Kalau Nabi ada di situ, Sayyidina Bakar ada di situ, terus orang makin ini yang ikutin. Nih, Abu Bakar Siddiq dulunya. Nabi makin keberatan, mulai Siddiq jalan. Rasul tahan. Sampai dia itu tidak usai kembali. Sayyidatina Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, putrinya Sayyidina Bakar Siddiq. Lihat Rasulullah SAW datang, tapi siang matahari. Dia berkata, ini bukan waktunya Rasulullah SAW. Tunggu jam segini ada manusia keluar. Waktu itu dan di sana panasnya siang, tidak ada waktu matahari. Rasulullah datang mengatai benar. Makanya kita pasti berkata kalau begini pasti ada hal penting. Maka Rasul berkata kepada Rasulullah sudah muncul waktunya hijrah berangkat. Rasul berkata, nah, ya Allah. Dan pas nangis Rasulullah sedih berkata, sumpah ya Rasulullah, bolehkah aku menemanimu ya Rasulullah? Rasul menjawab, sumpah ya Allah. Kau yang menemanimu ya Allah. Nangis Rasulullah sedih berkata, ya Rasulullah, aku siapkan berkorban. Rasulullah berkata, bintama. La ya Rasulullah, la bal bintama. Wahai Rasul, ini onta aku siapkan dua untuk kita berangkat. Tidak, Rasulullah, aku akan membayarnya. Tidak, wahai Rasul, jangan dibayar. Aku akan membayarnya. Rasulullah sedih memberikan seluruh hartanya pada Nabi SAW. Lalu berkata, apa yang kau sisakan ke keluargamu? Kalau presiden aku sisakan Allah dan Rasul untuk keluarga. Ini madhab sedekah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya dalam salah satu kejadian seorang berangkat pergi haji, adik kakak pengusaha, adiknya orang yang sangat cinta pada Rasulullah SAW dan cinta pada para sahabat. Kakaknya pengusaha tani panen, dia berkata, Dek, aku mau berangkat haji. Ini sebentar lagi panen, panen taruh di lumbung dan nanti sedekahnya keluarin. Sedekahnya, zakatnya keluarin. Pulang haji beres karena nyangkut usaha zakat. Selesaikan zakatnya ya. Ya, berangkat akadnya haji. Pulang haji gimana adikku, sudah panen kita, sudah. Zakatnya sudah dikeluarkan, sudah. Dilihat di lumbung hati, lumbungnya, di gudangnya tidak tersisa satu butir gandum. Mana panennya? Sudah dizakatkan.
zakatkan 2,5%. Kamu ini zakat pakai mazhab siapa? Mazhabnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Habis semua dalam mazhab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang bisa dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bingung kadang-kadang dia disalahin mana yang benar mazhab Abu Bakar Siddiq, repot adanya dengan Allah. Maka di saat itu Rasulullah SAW berangkat. Sayyidatina Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha menikahkan, yaitu pemilik 2 tali, nanti masuk surga dipanggil di surga dengan nama menikahkan, pemilik 2 tali. Kenapa? Di saat berangkat selesai ikat-ikat semuanya di undangannya di pertanyaan Rasul yang sedang berangkat dan siap-siap berangkat, kekurangan tali mengikat makanan dan lainnya, jadi belum ada tali. Tidak ada tali lagi, menyalahkan tali itu orang ketiga, kan kamu tahu hijrah. Maka dia mencabut tali yang mengikat bajunya panjang. Ketika Abu Bakar Siddiq, Sayyidatina Asma, Siti Asma binti Abi Bakar, kakaknya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu tali yang mengikat bajunya, mengikat perutnya dibuka, dipotong belah 2, yang satu dipakai bajunya, yang satu diikatkan ke mentah Rasul. Maka dia disebut pemilik 2 tali. Dipakai di surga dipanggil dan berucapan dipakai pemilik 2 tali karena mengikat tali yang kurang untuk keberangkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Rasulullah SAW berangkat langsung masuk ke Gua Thawr, enggak langsung berangkat terus. Masuk ke Gua Thawr dulu berapa hari untuk nahan orang-orang yang menyali supaya kehilangan jejak. Coba kalau Rasul doa, ya Allah jangan ada yang menemui aku, selesai. Sangat bisa. Cuma demikian ada Sayyidina Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sungguh kau berada pada akhlak yang agung. Dan Rasul kita hanya di jalan lain, bukan jalan Madinah, 2 tahun masuk di 2 tahun sembunyi. Di situ berapa hari Sayyidatina Asma binti Abi Bakar naik ke atas gunung bawa makanan, bolak-balik Sayyidatina Asma binti Abi Bakar, putrinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bawa makanan yang dia untuk Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq riwayat Sahih Bukhari, lalu setelah itu kami melanjutkan perjalanan. Kami tidak keluar kecuali di saat teriknya matahari. Kenapa? Karena teriknya matahari tidak ada yang keluar. Pasukan Quraisy kalau keluar leader kalau terik panas, mereka keluar di pagi, sore dan mungkin malam. Tapi di terik panas matahari tidak ada yang keluar pada pasir. Di saat itu kami lewat, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau saat pagi, sore, malam sembunyi di bawah. Saat terik matahari orang tidak ada yang lewat ke dalam pasir, keluar jalan. Hadirin hadirat, demikian hari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan menuju Madinatul Munawwarah. Rasul berkata setelah Siddiq diriwayatkan Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa minta ceritakan, Abu Bakar ceritakan saat kau hijrah di mana. Berkata setelah Siddiq, aku tidak keluar dari saat panas yang terik. Lalu di saat sudah Rasul lihat kelelahan, mencari tempat-tempat yang tertutup bayangan. Itu ada gunung-gunung, ada pasir hitam yang sangat sekali, ada celah-celah yang teduh. Istirahat, buka lidahku, sehingga pada sedih lidahku membentangkan, duduk yang semua istirahat. Ngadem, duduk Nabi SAW, tinggalkan Rasul cari makanan dan minuman. Ketemu penggembala kami susunya dan air dibeli oleh Sayyidina Siddiq. Lalu sebelum susu diperas, ku bersihkan dulu bagian, lalu diperas. Lalu saat ditaruh di mangkuknya, ini diriwayatkan dari dalam Sahih Bukhari ceritanya Sayyidina Siddiq radhiyallahu. Taruh di mangkuknya, ku berikan saringan supaya dengan kain, supaya jangan ada debu yang masuk ke mangkuk lagi nanti minum sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu begitu kerjanya itu pada hari itu kari yang kena debu,
lalu bawa air, dibawa ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditaruhkan kantung susu yang dari kulit itu ya, kulit kambing itu dah halus air. Itu ditaruhkan di dalam air supaya susunya mendidih. Kenapa? Panas terik, dulu susu hangat kena air matahari, tambah panas, tambah tercekik, didinginkan susunya. Dan tidak sampai segitu perbuatan Sayyidina Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sampai susu pun didinginkan dia tenang minumnya. Ya. Setelah itu diminumkan pada Rasulullah. Rasul minum air, minum susu. Setelah dia tenang, beliau sudah kenyang, tidak haus lagi, tidak lapar lagi karena susu mengenyangkan. Maka beliau tidur di pangkuanku kata Sayyidina Bakar Siddiq. Dan beliau berkata, ini ya Rasulullah, tidak ada tempat yang lebih empuk, tidak bawa bantal, dia pahanya Bakar Siddiq ditiduri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidur pada Rasul istirahat, Rasul tidur tapi tidak bergerak. Dia saja sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bangun. Ya Rasulullah, bagaimana? Saya kata, kita berangkat ya Abu Bakar. Baik ya Rasulullah, berangkat. Kami berangkat lagi. Aku sebentar di depan Bakar Siddiq, takut ada musuh dari depan. Lalu sebentar ke kanan, takut ada musuh dari lari-lari burung di kanan. Sebentar ke kiri, takut ada musuh datang dari kiri. Sebentar ke belakang, takut ada musuh mengejar. Tiba-tiba aku lihat Suraqah bin Malik mengejar dengan kudanya. Suraqah bin Malik itu sebagai Quraisy untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia orang yang paling jago, paling mengetahui dan paling ahli untuk mencari jejak. Suraqah bin Malik ahli panah dan juga ahli jejak. Dia bisa mengejar jejak. Maka dia tahu jejak, ikut. Maka berkata Bakar Siddiq, ya Rasulullah, rajulun mu'min, ya Rasulullah, dia datang dari belakang. Rasulullah kata, inna Allah ma'na, jangan takut, Allah bersama kita. Kejar oleh Suraqah bin Malik, maka dia pun dipendam oleh bumi sampai terbenam kudanya ke perutnya, tidak bisa bergerak. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Lalu berkata Suraqah bin Malik, doakan aku supaya lepas. Aku janji tidak tinggal. Di dalam surah Al-Isyan kejadian itu terulang 3 kali. Tidak lepas kejalannya. Pandang lagi semua bumi. Minta lepasin lagi, lepas kejar lagi. Yang ketiga, sudah aku pulang dan aku sumpah aku tidak akan bicara kecuali jangan kejar lagi. Jejak sudah ada. Aku janji. Rasulullah selamatkan aku tapi maafkan. Rasulullah SAW sudah dilepas oleh bumi. Rasulullah mau pedang dua bumi, seluruh musuh dan pedang oleh bumi. Kalau mau, Nabi SAW tidak, kita lepaskan. Maka Suraqah minta surat tanda bahwa dia ada pernah jumpa Nabi SAW disimpan untuk dirinya. Pulang langsung berada, langsung dicari, tidak ada bekasnya. Pulang. Aku dicari mana-mana, kalau dijak paling jago di Makkah, enggak ada bekas. Dah. Maksudnya supaya jangan ada orang Quraisy lagi. Selesai. Rasulullah SAW akan aman selanjutnya. Enggak ada yang hebat. Karena Suraqah yang paling jago, paling ahli dalam mengenali jejak, sudah berkata jejaknya sudah hilang. Selesai. Di Makkah ada yang jejak. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW terus melewati hari sampai hari Senin pagi 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Saat itu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu paman Rasulullah SAW dan beberapa sahabat besar dari Mekah yang sudah sampai di Madinah sudah tidak tahan dan gerah. Rasul datang. Bagi besar di Mekah sekarang dengan Rasul di mana kabarnya? Dan ada handphone saat itu. Ya, ini sudah berangkat belum? Sudah berangkat kemana? Kalau nggak sampai seminggu dari malam Senin Rasul keluar dari Mekah. Senin, kalau sampai seminggu. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemana nih? 3 hari 4 hari Rasul sudah nyampe. Kenapa belum sampai? Hadirin ini masih diragukan ya, apakah seminggu atau 2 minggu, karena riwayatnya awal Rabiul Awal, Senin awal Rabiul Awal keluar Rasulullah SAW dari Makkah Al-Mukarramah, masuk
ke Madinah 12 Rabiul Awal. Jadi bisa 12 hari, bisa 10 hari, ya. Yang jelas Senin ke Senin ya 7 hari. Atau kalau 14 hari ya mungkin karena tanggal 12 Rabiul Awal masuknya ke Madinah. Bisa begini. Hadirin yang mulia Allah, masuk Nabi SAW, orang-orang Yahudi ada yang berdiri di atas pohon, kemudian koma, dia 2 orang datang. Itu jangan-jangan orang yang kalian tunggu. Ada yang satu wajahnya terang bergerak seperti bulan purnama, Sayyidina Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Syams wal Qamar terlihat di wajah, seakan-akan matahari dan bulan itu beredar di wajah Nabi SAW. Kayaknya itu orang yang kalian tunggu-tunggu. Dengar kabar semua ahli Madinah keluar dari rumah-rumahnya. Rasulullah SAW datang, Rasulullah SAW datang. Semuanya keluar dari Madinatul Munawwarah sampai ke gerbang Madinah, melihat yang paling depan Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini kan Rasulullah SAW. Bakar dulu, bukan aku. Di belakangnya Sayyidina Muhammad SAW. Bakar dua, takut-takut ada nanti yang mana atau menyerang atau apa, saya bakar di depan. Kebetulan kaki kanan pada belakang, muter terus di Rasul, lalu dia berkata di belakang Sayyidina Muhammad SAW, maka gemuruhlah Madinatul Munawwarah dengan tala'al badru alaina min thaniyati wada. Berkata Sayyidina Anas bin Malik, tidak ada hari yang lebih gemuruh gembira di Madinah melebihi hari masuknya Rasulullah SAW ke Madinatul Munawwarah. Tala'al badru alaina dengan hadroh sampai malam ini masih menggemuruh di majlis kita dan di barat dan timur. Itu ada perbuatan kaum Ansar menyambut Sayyidina Muhammad SAW. Maka ini hadrah, alat musik hadrah, satu-satunya alat musik yang diakui dalam syariatul mutahharah yang paling sahih riwayatnya Rabbana ini hadrah. Ya, alat musik lain itulah kalau hadrah tidak ada itulah. Kenapa? Riwayatnya sahih dalam Sahih Bukhari. Hadirin yang berbahagia Allah, sampai malam ini kita masih dengar Tala'al badru alaina, sambutan kaum Ansar menyambut kedatangan Nabi SAW. Pria, wanita, besar, kecil, tua, muda, semua keluar menyambut Nabi SAW datang. Dan Rasul SAW, itulah hari Senin 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, masuknya Nabi SAW ke Madinatul Munawwarah dan dipersaudarakannya kaum Muhajirin dan Ansar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian hari hijrah itu terjadi 14 abad yang silam, tapi gemuruh cinta kita, gembira kita, dan senang kita mendengar kabar ini masih sampai gelombangnya hingga malam ini. Para pecinta Nabi SAW, kita semua insyaAllah terus asyik mendengar bagaimana indahnya hari kedatangan Sayyidina Muhammad SAW di Madinatul Munawwarah. Nanti yang dimuliakan Allah, lalu Rasulullah SAW diriwayatkan dalam sirah Syam, bangun rumah, beli tanah, cari di mana-mana, kena beli tanah, rumah, beli tanah yatim, dibeli tanah itu dibangun menjadi rumah Rasul sekaligus Masjid Nabawi. Menjadi hadirat yang dimuliakan Allah juga salah satu dari kejadian di 12 Rabiul Awal hijrahnya Rasulullah SAW. Saya tidak berbanyak lebar memberikan tausiah, cuma malam ini kita dapat pesanan dan mau sholat baik untuk tidak ikut. Saya kurang sehat juga. Pertama saya mohon maaf, mulai malam Kamis tidak keluar hadirnya di sini. Kamis malam Jumat, malam Sabtu, malam tidak keluar, baru semalam belum lagi. Kebetulan lagi kurang sehat. Allah SWT angkat derajat, semoga kita diberikan afiat. Mohon maaf wilayah-wilayah yang tidak dikunjungi, jadi saya keluar atau seminggu hanya di kamar saja istirahat. Ya, alhamdulillah semalam sudah bisa di majlis masih awal mungkin 3 hari minggu terakhir. Ya, alhamdulillah malam ini bisa hadir. Sengaja saya duduk di kursi ini, kalau berdiri nafas masih lebih kuat. Kalau di bawah harian-harian, jadi di kursi aja. Ya, mohon maaf. Demikian yang kedua, dapat titipan dari guru mulia, keluarga guru mulia Muslim Al-Fatihah Nabi Muhammad bin Salih Nabi untuk melakukan sholat baik pada beberapa orang baik yang wafat di Hadramaut.
malam hari ini beliau juga disampaikan, kalau sampaikan untuk disolatkan di majlis kita di Mawar sini. Nanti ada ibu di sholat lainnya. Selanjutnya yang terakhir di materi yang Allah, kalau ada yang demo yang ikut saran saya untuk jamaah majlis Rasulullah SAW, tapi jangan dimusuhi demo, dan demo jangan dimusuhi, bukan musuh kita. Tapi kalian jamaah majlis Rasulullah jangan putus hubungan dengan guru mulia dari Muslim al-Alim Habib Muhammad Habib yang sangat tidak menghendaki perbuatan itu terjadi, pecah belah antara ulama dan pemerintah, sangat merugikan umat, merugikan wilayah, merugikan perjuangan dakwah, dan merusak perjuangan dakwah bagi mereka yang memperjuangkan dakwah Islamiyah. Jadi agama Islam dianggap buruk. Tapi saya kita menyadari yang buruk itu jangan dimusuhi. Ya, cuma kita akhirnya berjalan dengan apa-apa yang diajarkan guru-guru kita. Allah SWT sudah berfirman, apa itu kulubnya hatta yakunu mu'minin. Apakah kalian benci manusia sampai mereka itu beriman? Kalau tidak beriman, benci. Ya juga Nabi SAW nangis kalian melihat lewat jenazah Yahudi, lewat Rasulullah. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, jenazah Yahudi kafir lewat, kenapa kau nangis? Maka Rasulullah berkata, nafsu tafarradat ini tidak tahu. Satu orang wafat dalam keadaan tidak dapat hidayah, aku nangis. Kata Rasulullah, pas dari keuntunganku satu orang wafat dalam keadaan tidak beriman, menyakiti hati Sayyidina Muhammad SAW. Orang yang tidak beriman, jahat, rusak akidah, fasik, boleh, mereka itu jiwa mereka ada harapan Rasulullah SAW untuk mereka dapat hidayah. Kalau enggak, udah Rasulullah doain semua orang boleh yang tidak beriman, pendam kepada Allah dan pendam. Ya, cara kita membenahinya kita beberapa cara. Guru mulia dijadikannya para ulama, para kiai hadir, saya juga hadir saat itu. Ini banyak ajaran-ajaran yang benar diberi kami menanganinya. Terbahas atau gimana? Para kiai mengeluh, para ulama mengeluh, saya dengar dan ada di situ. Dia mengatakan buat majlis-majlis zikir besar yang umum, jangan hanya di pesantren atau di masjid, karena majlis zikir besar itu akan mempersempit gerakan-gerakan mereka yang ajaran sesat, tidak bisa berkembang, mendem aja. Kenapa? Ya sudah kepenting karena gerakannya sudah umum, orang umum sudah ikut zikir, ikut selawat, ikutkan. Akhirnya orang-orang yang bingung tidak ikut ke bawah oleh ajaran yang sesat. Enggak, saya hadir, saya lihat semua duit besar, zikir, ini, itu, asyik, tenang. Tapi kalau seandainya dibiarkan kita ada di masjid atau di pesantren, maka mereka punya leluasa untuk menyebarkan ajaran sesatnya. Kalau kita terjun keluar ke masa, ke publik dengan majlis-majlis zikir besar, maka ajaran-ajaran sesat tercekik dan tidak bisa berkembang. Guru mulia menjelaskan, kalau fitnah maujud di ayat Abu Adam, kalau fitnah di zaman ayah kita Nabi Adam dulu dan Iblis. Kalau Allah tidak mau ada ajaran jahat, Iblis berburu dari dulu. Allah biarkan ini. Sampai sekarang juga masih ada terus ajaran-ajaran sesat itu tidak bisa sirna 100% ini bukan surganya. Dunia ini kumpul yang jahat, yang baik, kumpul semua. Ini namanya dunia. Jahat, baik, semua namanya dunia. Nanti akhirat bisa yang jahat tidak bakal masuk surga, yang ajaran sesat tidak bakal dibawa surga. Di sana bisa yang baik-baik yang surga, tidak ada neraka. Di sini tinggal rumah, itu maunya Allah. Ini ajaran yang dilakukan Allah. Ini saya katakan sekali lagi, jangan menyalahkan mereka yang berbuat demo dan kekerasan. Tapi kita Nabi Rasulullah jangan lepas dari tuntunan guru mulia. Ya, kita ikuti tuntunan guru mulia kita. Dan muslim kita Al-Habib Muhammad Al-Qas. Ya Habib Muhammad Al-Habib Muhammad bin Sa'id bin Hafir Allah beri. Beliau juga menyampaikan tadi, alhamdulillah saya di sini, saya masuk
dari tulisan beliau tentang ada instruksi keberangkatan ke Maroko undangan dari London, pertemuan tokoh Islam sedunia di Maroko. Saya diminta berangkat tanggal 8 Maret, maka makan waktu kira-kira 2 minggu. Cuma saya minta keinginan, kalau ini instruksi beliau saya berangkat. Tapi kalau himbauan, maka saya mohon itu sudah sebelum Monas seminggu majelis hilang ke hadir. Di kemarin sakit hampir seminggu hilang lagi majelis ke hadir. Majelis menunggu. Ini Maret mau berangkat lagi 2 minggu ke Maroko. Kalau ada ulama lain atau habib lain yang bisa wakili, lebih baik diwakili. Tapi kalau instruksi saya tidak, saya berangkat ke Arusha. Baru masuk beliau mengizinkan tidak harus saya berangkat ke Alhamdulillah. InsyaAllah kita di Jakarta, biar ulama atau habib lain yang diwakili di Maroko. Yang mulia, insyaAllah selalu memperhatikan kita, perhatikan majlis kita, dan sangat mencintai kita, sangat mencintai orang-orang yang juga asyik dengan salawat dan zikir dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Saya sampaikan di majlis pertama, banyak tinggal-tinggal. Gimana saya berangkat 2 minggu? Kalau saya ke Maroko, maka beliau berkata tidak harus mengusir dan berangkat. Maka Alhamdulillah saya kira instruksi. Kalau instruksi terangkat beliau memahami, maka akan ditugaskan yang lain. Tugas saya memakai. Demikian nanti teman-teman kita berpikir bersama. Semoga Allah SWT menenangkan kita, mempersatukan kita, menjauhkan musuh-musuh Islam, mereka yang terjebak dalam kerusakan akidah, dalam narkotika, dalam segala kerusakan dan dosa, diberi hidayah oleh Allah. Dan Allah berikan bangsa kita aman, makmur, dibuka segera pintu-pintu kemakmuran, dimunculkan segera generasi orang-orang yang suka bersujud, yang dengan itu kemakmuran dimunculkan oleh Rabbul Alamin Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
ورب الأرض ورب العرش الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم hadirin hadirat sekaligus juga mengumumkan mereka yang mau berpartisipasi untuk semakin bangkit dan suksesnya pesantren di Cirebon dan kerjasama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Quraisy baru di Cirebon 16 km dari Cirebon arah Kuningan di situ kita dibangun pesantren kerjasama. Insya Allah sudah mulai dibangun. Masjid sudah hampir selesai, mulai bangun kelas dan bangunannya. Insya Allah santri-santri akan segera masuk dalam beberapa bulan mendatang wilayah Cirebon. Dan alhamdulillah beberapa donatur membuka dana untuk dijadikan di sana. Dan saya umumkan bahwa saya mandiri atas nama saya itu nanti dananya akan langsung ditransfer ke Cirebon untuk pembangunan pesantren tersebut. Dan di sana sudah lebih dari 50 para pengikut Ahmadiyah yang dapat di bawah bimbingan berkomunikasi baru. Dan salah satu yang saya sampaikan apa sebabnya, satu ditanya pemuda kenapa kamu ikut ajaran ini. Saya juga bingung, sekolah lain sendiri kerja lain sendiri, ajaran bapak saya tanya kok bapak ajaran begini, berkata ini KPU saat punya utang waktu itu 500 rupiah dengan dulu sudah 5 juta sekarang dan punya utang 5 juta harus bayar. Ada orang datang ke sini zaman bayarnya bapak setahun 2 tahun lagi tidak bisa bayar. Lalu gimana? Kalau ada saya ikut pengajian aja, ikut pengajian. Tapi orang tak ngerti, diajak ikut pengajian, berharap benar. Karena orang awam bahwa keluarganya belajar pengajian, mau ikut. Ini bapakku, kakekmu diselamatkan sama ini pengajiannya. Nah, jadi awal-awalnya dari kejahilan, ketidakpahaman. Ini dari 50 direkrut dan akan terus direkrut dan direkrut. Insya Allah saat ini segera berdiri. Amin. Masya Allah. Jadi Rasulullah tadi juga dia bergerak, juga dibuang misalnya. Ya, alhamdulillah. Cuma kok kita kan berkumpul semua sekarang bagi yang mau berpartisipasi itu artinya misalnya akan langsung dialurkan kepada pesantren Cirebon yang namanya Sidqi, akan diresmikan insyaallah sebelum Muharram tahun depan yang insya Allah sudah masuk satu jadi amin sudah selesai. Selanjutnya kita berdoa bersama ya Rabbal Alamin kalian muslimin muhtasarah, lalu kita sholat baik dengan sebagaimana permintaan keluarga dari ibu kita Muslim Al-Quran bin Muhammad bin Salim Al-Qadir pada rahmat-rahmat yang berkaitan Muslim.
kita sebagai الصلاة على المرحوم المقولة السيد سجاد بن محمد السجاد والشيخ حواط بن سالم والشيخ السيد أحمد بن حسين بن عبد الله النبي وجميع الأرواح المسلمين والمسلمات آثابكم الله. المسلمين المسلمات عامة الله يغشاهم الرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى